love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2396. Hadis Raja Iblis dibunuh oleh Iwan, kata Bos Selatan sebelum menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya. Apa? Dia yang melakukannya? Hadis benar-benar tercengang. Dia melakukan percakapan singkat dengan Iwan ketika Iwan mengirim belati beracun ke arahnya. Meskipun Hadis tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Iwan, dia mencapai kesimpulan bahwa Iwan berada di tahap alam yang muna berdasarkan energi yang dia rasakan dari belati. Raja Iblis hampir mencapai tahap puncak yang muna dan sepertinya mustahil bagi seseorang seperti Iwan untuk mengalahkannya. Seketika Hadis membeku karena terkejut. Anak nakal itu memiliki kekuatan energi potensial ranah pedang yang sangat kuat, setidaknya di tingkat semi suci atau semi sain. Dia menggunakan kekuatan itu untuk melukaiku dan membunuh Raja Iblis, jelas Bos Selatan. Setelah mengingat kekuatan energi potensial menakutkan yang dimiliki Iwan, Bos Selatan tidak menahan diri untuk sedikit gemetar ketakutan. Kekuatan energi potensial yang kuat di tahap semi suci atau semi sain, begitu? Ekspresi Hadis menjadi gelap. Dalam hal tingkat kekuatan setelah tahap puncak alam yang muna, muncullah tahap semi sain, kemudian tahap sain. Namun, tahap sain hampir menjadi sebuah legenda, bahkan di wilayah tengah di mana hanya terdapat sedikit praktisi bela diri di tahap semi sain. Jika Iwan memang memiliki kekuatan energi potensial di tahap semi sain, dia bisa memerintah negara langit tanpa banyak perlawanan. Seketika Hadis mengerti mengapa Iwan berhasil dengan mudah melenyapkan Raja Iblis. Bahkan Hadis sendiri yang berada di tahap puncak yang muna tidak akan berdaya di hadapan kekuatan energi potensial yang dimiliki Iwan. Bocah yang hebat, aku tidak menyangka dia mempunyai kekuatan energi potensial di tahap semi sain. Aku telah meremehkannya. Hadis tersentak ketakutan. Ketika Iwan menyerangnya dengan belati beracun, dia mengirimkannya kembali ke Iwan dan Iwan berhasil menghindarinya. Hadis berasumsi bahwa Iwan beruntung pada saat itu dan terburu-buru untuk pergi sehingga dia memutuskan untuk membiarkan Iwan hidup. Namun setelah mengetahui bahwa Iwan memiliki kekuatan energi potensial di tahap semi sain, dia merasa lega karena dia pergi tepat waktu. Atau Hadis mungkin telah terbunuh oleh kekuatan energi potensial Iwan juga. Benar, anak itu tidak normal. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan energi potensial ranah pedang di tahap semi sain. Bos Selatan menggerutu. Mungkin dia beruntung dan mendapatkan harta karun di tahap semi sain, Hadis menebak. Sebagai orang yang menduduki peringkat kedua dalam daftar kriminal, Hadis telah melihat banyak hal dan mengetahui bahwa beberapa harta karun di tahap semi sain muncul di Yanbei beberapa dekade terakhir. Beberapa jatuh ke tangan beberapa keluarga berkuasa, sementara yang lain tidak ditemukan. Dengan usia Iwan yang masih muda, Hadis menyimpulkan bahwa Iwan tidak mungkin mencapai tahap semi sain, dan kemungkinan besar Iwan telah memperoleh senjata ampuh yang memungkinkannya menggunakan kekuatan energi potensial yang begitu kuat. Bab 2397. Bos Selatan mengangguk setuju. Ya, memang begitu, betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan harta karun di tahap semi sain ya. Dia mengetahui bahwa Iwan memiliki alat pertahanan di tahap menengah yang muna dari pertempuran sebelumnya dan tidak ada batasan dalam penggunaannya. Harta karun sangat langka, terutama yang mengandung kekuatan besar. Jadi Bos Selatan tidak senang karena Iwan memiliki alat pertahanan di tahap menengah yang muna dan harta karun di tahap semi sain. Lupakan dia, aku perlu menanyakan sesuatu lagi padamu. Bagaimana tentang Poison Wielder, Asmodeus, dan pencuri merah itu bisa mati? Hadis mengubah topik pembicaraan. Aku tidak yakin, menurutku Iwanlah yang membunuh pencuri merah. Bos Selatan menjelaskan dengan serius. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Poison Wielder dan Asmodeus, tapi situasinya berbeda dengan pencuri merah yang diperintahkan oleh Bos Selatan sendiri untuk membunuh Iwan hanya untuk mati mendadak. Bos Selatan bingung pada saat itu bagaimana seseorang sekuat seperti pencuri merah gagal membunuh Iwan dan malah mati. Namun setelah menyaksikan kemampuan Iwan, Bos Selatan akhirnya menyadari bahwa pencuri merah dibunuh oleh Iwan.
Hah, dia lagi? Hati Hades tenggelam. Setelah mengetahui bahwa Raja Iblis dan Pencuri Merah mati di tangan Iwan, dia secara naluriah tahu bahwa Asmodeus dan Poison Wilder kemungkinan besar juga mengalami nasib yang sama. Jika itu benar-benar terjadi, Iwan adalah musuh dari semua penjahat, dan dengan senjata ampuh yang dimilikinya, Hades tahu bahwa dia harus mewaspadai Iwan mulai sekarang, atau dia mungkin akan binasa berikutnya. Hades, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu, kata Bos Selatan tiba-tiba. Ada apa? Hades bertanya, mengesampingkan pemikirannya tentang Iwan untuk saat ini. Iwan membunuh 4 rasulku dan menghancurkan seluruh klanku. Dia secara alami adalah musuh bebuyutanku dan putraku Roni disandra oleh Iwan dan keluarga Gumelar. Aku ingin bantuanmu untuk membunuhnya dan menyelamatkan putraku. Pinta Bos Selatan. Matanya berkilauan dengan kebencian yang luar biasa saat menyebut nama Iwan, saat dia sangat berharap bisa mencabik-cabik Iwan. Apa? Hades terkejut dengan permintaannya. Bos Selatan, apakah kamu sudah gila? Iwan memiliki harta karun di tahap semi-Stein dan aku bukan tandingannya. Jika aku membantumu dalam hal itu, aku juga akan mati. Hades menegur dengan dingin. Dia hanya datang ke wilayah selatan untuk menyelidiki kematian Poison Wilder, Asmodeus, dan Pencuri Merah. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Iwan bertanggung jawab, dia mencapai tujuannya. Setelah mengetahui kemampuan Iwan, Hades bersumpah untuk tidak menghalangi Iwan dan lebih memilih menjaga jarak dari Iwan. Namun Bos Selatan malah meminta bantuannya untuk menjatuhkan Iwan yang setara dengan menyuruhnya bunuh diri. Bab 2398. Harap tenang Hades, meskipun Iwan banyak akal, dia masih terlalu muda dan mungkin berada di tahap awal yang muna. Jadi dia membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mengumpulkan cukup energi untuk memaksakan kekuatan energi potensial itu. Saya menyimpulkan bahwa kekuatan energi potensial yang dia miliki mungkin satu-satunya yang dia miliki, atau dia tidak akan membiarkan kita pergi tanpa menyerang, kata Bos Selatan. Dia melawan Iwan berkali-kali dan tahu bahwa Iwan berada dalam kondisi awal yang muna. Iwan masih jauh dari mencapai tahap semi-Stein, sehingga akan membutuhkan energi dan waktu yang besar untuk menghasilkan serangan pada tahap semi-Stein. Dengan mengingat hal itu, dia berasumsi bahwa Iwan hanya memiliki 1 kekuatan energi potensial yang dimilikinya sekarang. Itu mungkin benar, Hades yakin. Saat dia melawan belati beracun Iwan dan hampir membunuh Iwan, jika Iwan benar-benar memiliki kekuatan energi potensial lain, Iwan bisa menggunakannya saat itu juga untuk mencegah Bos Selatan melarikan diri. Hades, sekarang Iwan sudah kehabisan trik. Inilah waktu terbaik untuk menyerang. Setelah kamu menyingkirkannya, kamu dapat mengklaim hartanya sebagai milikmu. Bukankah itu bagus, kata Bos Selatan. Bos Selatan terluka parah, jadi dia bukan tandingan Iwan meskipun Iwan tidak memiliki energi potensial lagi. Kekuatan ada di tangannya. Jadi, dia hanya bisa menaruh harapan pada Hades yang berada di tahap puncak alam yang muna. Iya, Hades terdiam. Harta karun di tahap semi-Stein bisa dibilang adalah harta tertinggi yang bisa diimpikan seseorang, dan Hades pun tidak kebal terhadap godaannya. Jika dia mendapatkan harta karun di tahap semi-Stein, Hades akan memiliki kekuatan lebih besar dan pengawal naga di wilayah tengah akan menghadapi lebih banyak tantangan ketika mereka mencoba menyerangnya. Seketika Hades merasa bimbang dan hampir menyetujui permintaan Bos Selatan. Namun setelah mengingat betapa hebatnya Iwan, Hades tersadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak permintaan tersebut tanpa ragu-ragu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak punya waktu untuk menghadapi musuhmu. Bab 2399. Tapi karena enggan menyerah, Bos Selatan mencoba berdebat, namun disela oleh Hades. Akhir dari diskusi, harta mungkin menggoda, tapi hidupku yang paling penting. Jika kamu ingin memanipulasiku untuk membalas Iwan atas namamu, kamu sebaiknya menyerah saja sekarang. Hades mencibir. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa Bos Selatan ingin memanfaatkannya. Pencuri Merah dan Raja Iblis digunakan oleh Bos Selatan dan keduanya akhirnya dibunuh oleh Iwan. Mengingat apa yang terjadi, Hades tidak berniat mengulangi kesalahannya. Hades tidak punya niat. Hades, aku tidak punya niat memanfaatkanmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya dapat meyakinkanmu bahwa Iwan kehabisan kekuatan energi potensial dengan luka-lukanya sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk mengeluarkannya. Jika kamu melewatkan kesempatan ini akan pulih dan bahkan mungkin memperoleh kekuatan energi potensial lainnya. Jika itu terjadi, dia akan menjadi ancaman besar bagimu, Bos Selatan meyakinkan.
Dia berkonflik dengan Iwan berkali-kali di masa lalu dan memiliki pemahaman umum tentang orang seperti apa Iwan itu. Mempertimbangkan keluhan antara dia dan Iwan, Iwan akan menggunakan kekuatan energi potensial lain padanya. Jika dia memilikinya, alih-alih membiarkannya pergi, dan Bos Selatan yakin dengan keyakinannya. Janjimu tidak ada artinya bagiku, Bos Selatan. Raja Iblis dan aku sama-sama datang ke wilayah selatan, dan organisasi Drakmar di wilayah tengah pasti sudah mendengar hal ini. Jika aku tidak salah, pengawal naga dari wilayah tengah mungkin sedang menuju ke sini untuk menangkap kita. Jika Farid dan pengawal naga di sini bergabung dengan mereka dan menemukan keberadaanku, kita berdua akan mati, kata Hades. Dia nyaris lolos dari pengawal naga, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja dan kemungkinan besar mengikuti jejaknya untuk menemukannya. Dengan kekuatannya di tahap puncak yang Muna, Hades tidak perlu takut pada mereka, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang pengawal naga dari wilayah tengah yang jauh lebih kuat daripada dirinya yang ada di wilayah selatan. Ada banyak praktisi bela diri di tahap puncak alam yang Muna dan bahkan semi-sain di antara pengawal naga wilayah tengah. Jika mereka bergabung dengan Farid dan yang lainnya, situasinya akan jauh lebih berbahaya. Dengan mengingat hal itu, Hades tahu bahwa dia harus meninggalkan area itu secepat mungkin. Tidak masalah jika Iwan memiliki kekuatan energi potensial lain, dan Hades tidak punya waktu untuk membantu Bos Selatan membalas dendam. Jika dia terlihat lagi, dia akan terbunuh saat melihatnya. Apa? Tapi Bos Selatan tertegun sebelum menyadari bahwa dia belum keluar dari hutan. Masalah yang paling mendesak adalah apakah dia bisa melarikan diri dari pengawal naga. Jadi dia tidak dalam posisi untuk berpikir untuk melawan Iwan. Bos Selatan, saya akan kembali ke wilayah tengah untuk mencari Brahma. Kamu punya satu kesempatan. Apakah kamu tinggal di sini atau ikut ke wilayah tengah bersamaku? Tanya Hades. Brahma adalah orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kriminal. Bab 2400. Merasa bingung, Bos Selatan pun bertanya, mengapa kamu mencari Brahma? Raja Iblis, pencuri merah, dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh Iwan. Saya perlu memberitahu Brahma dan meminta dia membantu menghabisi Iwan. Jika dia mau membantu, bocah itu akan hancur, Hades berkata dengan kejam. 8 penjahat dalam daftar kriminal semuanya terbunuh kecuali Hades, Brahma, dan merasakan mengetahui bahwa Iwan masih hidup. Brahma menempati peringkat pertama dalam daftar kriminal dan telah mencapai tahap semi-sain. Selain itu, dia memiliki harta karun yang sangat kuat di tahap sain. Selama Brahma mau bertindak, mereka dapat dengan mudah melenyapkan Iwan. Setelah Iwan dikalahkan, Hades dapat membayar Brahma untuk mendapatkan harta karun yang dimiliki Iwan tanpa harus mempertaruhkan nyawa Iwan sendiri. Itu hebat, dengan bantuan Brahma, Iwan akan binasa, Bos Selatan berkata dengan semangat. Melalui pertarungan sebelumnya, dia menyaksikan betapa cerdiknya Iwan dan menyadari bahwa Iwan jauh lebih menantang untuk dihadapi dibandingkan dengan keluarga Gumelar. Jika Iwan tidak membalikan keadaan di keluarga Broto sendirian, Bos Selatan akan memenangkan pertempuran. Dan saat ini, dia menganggap Iwan sebagai musuh terbesarnya. Roni adalah pelaku pembunuhan Yonas, sehingga Bos Selatan dapat menebak bahwa Roni ditahan oleh keluarga Gumelar. Karena takut terhadap Bos Selatan, kemungkinan besar keluarga Gumelar tidak akan berani menyakiti Roni. Begitu Iwan sudah tidak terlibat, Bos Selatan dapat membalas dendam terhadap keluarga Gumelar dan menyelamatkan Roni sepuasnya. Dengan mengingat hal itu, dia langsung diliputi kegembiraan. Bos Selatan, jangan terlalu terburu-buru, kata Hades. Brahma dinamakan demikian karena dia mempunyai banyak wajah. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Tidak mudah menemukannya. Karena Brahma sulit ditemukan, Hades tidak yakin bisa menemukannya dalam waktu dekat, tetapi bahwa Brahma yakin Iwan akan hancur begitu dia menemukannya. Iwan telah mengalahkan pencuri merah, Raja Iblis, dan yang lainnya yang menjadikannya musuh dari semua penjahat yang tersisa. Begitu Brahma mengetahui hal ini, dia memang akan menyerang Iwan untuk menghilangkan semua risiko yang mungkin terjadi daripada membiarkan seorang seperti Iwan tumbuh lebih kuat. Oh, jadi begitu. Bos Selatan merasa kecewa tetapi segera menyadari bahwa dia tidak perlu terburu-buru. Hades sebagian besar tinggal di wilayah tengah dan seharusnya tahu banyak tentang wilayah tersebut dan Brahma. Dengan mempertimbangkan hal itu, cepat atau lambat, Hades akan menemukan Brahma dan melenyapkan Iwan.